Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo Sobat Cuan, apa kabar? Maaf ya, off 2 hari karena saya ada keperluan keluar kota, jadi saya off 2 hari. Rencananya sebenarnya saya tetap mau bikin video, tapi ternyata tempat yang saya tempati di luar kota itu tidak memungkinkan. Sinyalnya nggak lancar. Oke, kita mulai saja untuk prediksi pergerakan harga market hari ini, tanggal 28 Januari tahun 2026. Wow, 2 hari saya tinggal ini market. Wow, sorry ya kalau kualitas suaranya nggak sebagus biasanya karena saya tidak pakai mic yang biasa saya gunakan gitu. Ada sedikit kendala, jadi saya gunakan mic yang ada di headset. Oke, kondisi ya nggak usah dikasih tahu juga, teman-teman udah tahu ya ini. Sobat cuan semua sudah tahu kalau ini masih bullish dan bullishnya masih sangat valid. Bias bullishnya benar-benar bullish continue gitu, dan saat ini berada di fase reaccumulation. Mohon maaf nih, kayaknya akumulasinya udah cukup nih. Ternyata break high lagi pas saya persiapan bikin ini ya. Bikin, ya saya melakukan analisa nggak langsung buka-bukaan buka terus ngomong, nggak. Tetap saya bikin coret-coret gitu. Nah, tadi itu modenya di sini tuh reakumulasi. Saya turunkan langsung ke H1. Nah, ini modenya reakumulasi, tapi ternyata pasar rekaman sudah naik nih. Waduh, ini saya bikin apa nih, skripnya berubah banget nih. Jadi analisanya agak on the spot kalau kayak gini nih. Oke, jadi untuk target sudah sampai target di target buy set liquidationnya sudah kena nih di 5.200. Aduh, belibet. Dan target selanjutnya nih 5.230 sampai 5.250. Apakah mungkin lanjut? Kalau ngeliat kondisinya kayaknya lanjut nih. Saya sampaikan suatu ini, saya balik ke daily. Saya ambil ke Fibonacci retracement. Di sini ada high, di sini saya turun ke sini ya. Tadi itu saya pengennya dilanjut ke sini tapi saya tidak menemukan tombolnya. Nah, di sini ya, target berikutnya adalah 5.335. Apakah kena hari ini? Ya bisa jadi karena kan market lagi nggak ada obat gitu. Nah, ini target berikutnya. Target berikutnya lagi di 5.518. Kemarin apa ya, ada badan yang memang diakuin target tahun ini dia bilang 5.400. Saya pikir itu target terlalu dekat. Bisa jadi tahun ini akan mencapai 6.000 bahkan. Oke, kita lanjut. Jadi ini sebenarnya sekarang ada di zona order block. Saya pindah ke 1 jam biar lebih mudah analisanya. Ntar tunggu. Nah, sebenarnya kita ada di zona order block. Tapi ini bloknya lagi diancam ini. Udah jebol target order blocknya ini bahkan. Nah, sekarang berarti wah, udah kelewat semua ya analisa yang saya kirim pagi itu. Dan ini lanjut, hati-hati. Memang sih kalau diperhatikan di bawah banyak sekali rongga-rongga, tapi ini ya sekali lagi. Sekarang untuk entry buy itu seharusnya kita nunggu di 5.145 seharusnya ya, di sekitar ini. Sampai 35 itu yang bagus. Dipnya bahkan di 120. Di sini nih, harusnya di sini. Tapi mereka nggak turun sampai angka itu, sudah naik lagi. Sekali lagi, buy on dipnya ada di 5.145 sampai 5.120. Ini buy on dipnya di sini nih, sekitar ini nih. Nah, sekitar ini. Jadi buy on real dipnya itu di sini. Real dip. Iya, karena ternyata ini kok ya ngeri banget kok ya naiknya ini. Seharusnya cuma saya nggak yakin sampai di sini ya, nggak yakin. Nah, targetnya udah kena. Aduh, saya bingung nih analisanya. Targetnya udah kena sebenarnya di tadi ya, di ada buy set liquidationnya yaitu di 5.200 ya. Di atas 5.200, selanjutnya di
5.230, kemudian di 5.250. Nah ya, target-targetnya di situ ya. Tapi memang ada kemungkinan ke yang saya buat tadi, angka ini. Tapi sementara yang atas kita abaikan dulu ya. Sekali lagi kita sudah ada di buy side liquidation, kotak di mana seharusnya buy itu dilikuidasi. Nah, kotaknya di sini ya, kita berada di situ. Nah, di sini akan ada supply, biasanya akan ada banyak supply. Mungkin ketarik turun dulu, tapi itu bukan berarti kesempatan sell ya, itu lebih ke kesempatan kita nunggu posisi yang tepat untuk buy. Nah, sementara untuk Anda yang jago scalping ini khusus untuk yang jagoan aja ya. Ini sell tuh hanya khusus untuk yang jagoan trading, yang nggak gampang deg-degan, nggak gampang keringet dingin, dan modalnya yang pasti kuat. Ini kan saya balik ini, saya turunkan lagi 15 menit. Nah, 15 menit kan sudah close di atas sini ya, di atas 5.200. Nah, ini ada rejection. Aduh, saat Anda lihat video ini pasti udah kejadian ya. Kalau ini benar-benar jadi rejection, jadi bisa sell dengan target pendek-pendek aja. Ya, ini coba-coba rejection. Tapi menurut hemat saya nih, biarin dulu. Biarin dulu dia turun nih, ada rejection kan, nanti di bawah justru ada retest di sini nih, di angka ini nih. Kalau ada retest di angka ini nih 90-an ya, 190 sampai 80. Ini ya, kalau ada retest di sini nih, sebaiknya ini ya. Ini zona beli yang cakep kalau dia memang nggak turun ke zona beli yang di bawah tadi ya. Kalau retest di sini nggak tembus lagi, berarti benar dia hanya akumulasi dikit lagi, reakumulasi ngulang, baru bikin big high. Tetap dilihat ini ya, sinyal-sinyal Anda yang lain yang biasa Anda gunakan ya. Ini kan saya bikin zonanisasi aja, bukan zonanisasi untuk sekolah enggak ya, tapi maksudnya untuk melakukan buy atau sell. Oke. Sekali lagi, kalau Anda pengen sell, pastikan Anda punya jantung yang kuat, nggak keringat dingin, modal kuat, dan Anda udah cukup jago. Nah, tapi kalau yang main aman, mending tunggu dia koreksi, tidak memanfaatkan koreksinya, karena bisa tiba-tiba naik, dan zona aman untuk buy pertama di area retest ini ya. Dan soalnya berikutnya di bawah banget. Mungkin Anda berpikir ya, kenapa sih kok harga marketnya tuh seserem ini? Iya, secara geopolitis ini memang risk premium. Udah sampai yang bilang deket-deket perang dunia 3 gitu. Secara militer, Amerika ini bahkan menguatkan posisinya dekat Iran. Ini serem banget. Bahkan yang carrier strike yang biasanya ditaruh untuk persiapan invasi Cina gitu, ngelawan Cina di Taiwan, itu juga digeser ke Timur Tengah. Ini bahaya. Kalau Cina gunakan kesempatan, Taiwan diambil alih. Nah, di situ ada produsen chip besar dunia yang berapa persen gitu, 90 atau berapa persen itu produksi chip di situ. Bahaya. Kalau chip terhenti, serem. Jadi bahkan katanya nih Amerika mending Taiwan itu hangus semua daripada dikuasai oleh China. Serem. Kemudian nih, nah US dollar tuh kehilangan absolute trust. Jadi dedolarisasi itu nyata. Yang bilang nggak mungkin dolar hilang. Iya, dolar nggak bakal hilang, tetap ada. Tapi sistemnya berubah. Sama dengan pound sterling. Pound sterling tetap ada. Bahkan dia nggak gabung euro. Dulu pound sterling tuh lebih dolar daripada dolar gitu. Tapi ya sekarang biasa aja. Nah kemarin juga ya sedikit berdebat dengan beberapa orang, saya tetap yakin dedolarisasi itu ada, tapi bukan digantikan yang baru seperti pound sterling digantikan dolar, tapi digantikan dengan sistem yang baru. Nah, kemudian karena itu terjadi, maka kan banyak bank geser nih simpanannya, cadangan banknya dari bentuk dolar, aset Amerika gitu, surat hutang dan lain-lain, pindahkan dalam bentuk emas yang selamanya akan dipercaya. Jadi ada central bank buying, terutama Cina itu numpuk gede banget itu. Kemudian ada expectation, ya ada ekspektasi suku bunga dan real yield. Maksudnya gini, suku bunga berapa sih sekarang?
sekian gitu. Kita ambil acak ya, seandainya ada suku bunga itu 5%, belum sampai 5 ya Amerika ya, 5%. Sedangkan inflasinya itu 7%, maka nyatanya itu adalah masih ada defisit sebesar 2%. Artinya uang kamu nilai daya belinya itu berkurang 2%. Ini ngaruh. Orang nggak berani pegang uang. Pegangnya apa dong kalau nggak berani uang? Ya lagi-lagi safe haven, emas. Makanya emas naik. Ini bukan spike. Ini secara struktur juga tadi saya tunjukkan ya. Emang bullish gitu. Emang mau naik gitu. Dan ada lagi fear trade. Maksudnya gini. Ya termasuk FOMO ya. FOMO kan fear of missing out. Banyak yang takut ketinggalan. Kemudian beli. Ini nah, kan mulai naik lagi nih, mau naik nih. Ini supply itu udah dikit banget. Orang yang mau jual tuh dikit banget. Mungkin ya kalau kurang duit BU gitu kali ya. Maka agar orang-orang mau menjual gitu, harga dinaikin terus. Nah ini yang menyebabkan harga emas meroket to the moon, to the Mars mungkin ya, atau bahkan Pluto. Oke, sekali lagi jangan tergoda harga mahal. Ini harga akan masih terus naik walaupun ini ya saya kotakin ya. Harga mahal yang sebenarnya di situ, harga murahnya di bawah nggak dikunjungin. Tapi aku kotakin aja kali ya. Biar teman-teman kalau ternyata nanti bergerak ke situ tahu itu harga murah. Di sekitar 145 sampai ke 120. Pendek sebenarnya. Nah sini ya, tak tulisi sudah sekarang sell shade liquidation, sedangkan di atas zona untuk melikuidasi buy. Jadi retest itu kondisi yang bagus untuk mulai buy. On dip di sini yang bawah banget ya, ada sell shade liquidation soalnya. Nah, Anda tentukan Anda mau masuk yang mana, tergantung waktunya ya, timingnya ya. Dan seharusnya nih pagi ini memang ada koreksi turun dulu, tapi ini kok langsung nge-break high. Jadi jangan terlalu diharapkan bisa sampai dalam sini, bisa sampai retest aja udah alhamdulillah gitu. Dan sekali lagi saya ingatkan kembali, tidak ada satupun analisa yang 100% benar. Anda tetap harus bijak dalam bertransaksi, atur volume transaksi Anda agar sesuai dengan kekuatan dana Anda, dan siapkan money management agar jika ternyata harga bergerak tidak sesuai dengan prediksi atau posisi terbuka Anda, maka Anda bisa segera melakukan antisipasi secara cepat dan tepat. Oke, sekian dulu informasi dari saya. Semoga kita semua cuan hari ini lancar, berkah, manfaat, dan tetap sehat. Amin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Equity World Futures bawa